Selamat pagi, balik lagi channel AKH Auto Life. Kali ini saya akan mengajak kalian jalan-jalan menuju salah satu perumahan elit di luar kota Surabaya yang sangat dekat banget dengan kota Surabaya. Itu perumahan apa? Mari kita cek. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga amal ibadah kita selama Idul Adha kemarin diterima oleh Allah SWT ya. Sekarang kita ada di sini. Seperti biasa di dealer Honda di Jalan HR Muhammad ya. Kita akan melanjutkan perjalanan sekitar setengah jam lebih karena perumahannya di luar kota Surabaya. Tapi kita tidak ngetol guys. Oke, kita jalan ya. Masih pagi ya, jadi starternya agak susah-susah gimana gitu. Sekarang kita persiapan dulu mobilnya. Saya mau pakai sabuk pengalaman dulu ya. Safety riding ya, kalau zaman dulu Surabaya ngomongnya ya. Oke, jadi kita ini mau berencana ke salah satu perumahan elit di luar kota Surabaya, tapi bukan Surabaya tapi luar kota Surabaya, tapi sangat berdekatan dengan Surabaya, yaitu mari lihat ini ya, Citraland Dirorejo CBD yang ada di Dirorejo Kota Baru ya. Ini Citraland. Kenapa saya bikin video ini? Karena ada teman saya yang sambat istilahnya. Dia tuh sambat setiap hari kalau mau ngantor ke daerah Maijen Sungkono itu harus melewati jalan tol teman-teman. Dimana kalau lewat jalan tol ini emang lebih cepat ya. Kalau dari Dirorejo ataupun dari sini ya, itu deket banget, cuman 22 km dengan total tolnya itu 21.000 teman-teman. Kan lumayan gitu loh. Kalau PP itu udah 42.000 sendiri teman-teman. Nah sekarang saya mau ngeliat kalau kita mau ke Dirorejo tanpa tol ya. Tapi masalah ini hari Minggu pagi ya. Jalannya lengang, lancar. Ini 31 menit dengan jarak 15 km. Jadi ada selisih jarak sekitar 7 km ya sebenarnya ya. Yang lewat non-tol ini 7 km lebih dekat sebenarnya. Tapi kalau hari biasa guys, itu lumayan jauh katanya waktunya, selisihnya. Mari kita cek ya kalau lewat non-tol hari Minggu ataupun hari libur seperti ini. Kalau hari kerja saya nggak sempat karena saya kerja ya. Oke, mari kita cek ya. Kita menuju ke Dirorejo dari HR Muhammad dealer Honda. Oke, kita gas. 31 menit ya. Ini namanya juga Isuzu Panther ya. Di sini nggak ada apa-apanya. Sangat standar ya. Saya belum sempat masang ya. Doain aja ada rezeki biar bisa masang Android CarPlay. Hahaha. Ya udahlah, nggak apa-apa. Punya mobil yang penting disyukuri, dinikmati ya. Yang penting nggak kepanasan dan tidak kehujanan. Apalagi kalau ini adalah Isuzu Panther, kalian seperti naik apa kalau kata Gofar Hilman itu kulkas daging ya, saking dinginnya kawan-kawan. Ini aja belum saya cuci 2 tahun itu masih dingin banget. Padahal mobil saya ini dipakai setiap hari, kotor ya. Kalau dicuci, waduh, pasti lebih dingin lagi kayak di Kutub Utara, guys. Ya wis lah, kita gas. Nah, ya ini ya, ini persimpangan. Bisa teman saya lewat tol naik dari sini. Karena kita mau ke Dirorejo tanpa tol, kita putar balik, teman-teman. Emang kalau ke Dirorejo hari biasa itu apa ya, macetnya itu sangat menakjubkan ya. Dari Dirorejonya itu jalannya kecil ya. Kalau di Citralandnya gede teman-teman, gede dan mulus.
Tapi nanti ketika masuk daerah Surabayanya itu jalannya menyempit, dan itu lampu merahnya kadang lama banget. Yuk kita gas. Ini Jalan Hair Muhammad, jam 7:17. Ya mungkin tadi udah jam 7:15 ya kita berangkat ya. Udah 2 menit perjalanan lah, nggak begini. Kapan hari ada yang tanya di video saya, Bang, Panthernya tahun berapa ya? Dulu pas beli harganya berapa? Jujur aja teman-teman, ini Panther LS Turbo ya, tahun 2010. Dulu pas beli tahun 2022 itu harganya 150 ya teman-teman. Dan sekarang tahun 2025 saya sempat searching kalau Panther LS Turbo 2010 ya, dengan kondisi yang bagus, itu harganya ada yang 170, ada yang 160, ada yang 150 guys. Saya heran, mobil saya harganya nggak turun. Ya wis lah, mungkin karena mobil diesel peminatnya masih banyak ya, apalagi yang bisa minum solar, biosolar ya, solar busuk lah istilahnya, itu dicari sama saya. Apalagi mobil pekerja. Sebenarnya ada kok yang harganya di bawah 150 teman-teman, tapi ya gitu kondisinya ya, wallahu alam ya. Kan emang mobil ini kan fungsinya dibuat kerja ya, pasti banyak sekali dipakai harian, bahkan jaraknya mungkin kilometernya udah jauh gitu. Mobil saya ini setiap tahun ya 10.000 kilometeran lah ya, kadang 11.000, karena setiap hari hampir dipakai dan sering banget buat jalan-jalan jauh. Apalagi sekarang dibuat konten seperti ini ya, pasti kilometernya panjang. Tapi selama kondisinya bagus, mesin gak ngobos, bodi masih full tanpa ada bekas tabrak, harganya pasti mahal. Kenapa begitu? Ya nyatanya begitu. Ya wis lah. Sebenarnya kalau kalian mau mobil bensin ya tahun 2010 yang masuk akal, yang kondisinya masih bagus, carinya gampang, itu R3 teman-teman, warna hitam ya. Ya pokoknya susu R3 lah ya. Itu kondisinya bagus ya. Saudara saya punya yang tahun 2010 itu masih sangat bagus, padahal itu Matic. Maticnya bukan CVT guys, jadi kalian nggak perlu ragu ya, pasti bagus lah. Peramutannya lebih gampang ya. Ini di belakangnya Petra. Kita belok kiri lewat landmark. Lewat landmark ini sekarang jadi Fairway 9 ya. Jujur aja teman-teman, kalau hari biasa ya di jalan ini macetnya itu luar biasa. Untuk yang arah ke sini tapi ya, arah ke kota ya, bukan arah yang ke sana ya. Itu 3 jalur ini bisa buat 4 jalur dan itu macet guys. Luar biasa kan? Macet. Makanya kenapa saya tinggal di daerah sono ya, daerah Darmo ya. Karena menghindari macet di sini. Padahal orang tua saya rumahnya di Lontar. Macet banget di sini. 4 jalur kadang-kadang. Dan itu full. Ada mobil idaman bapak-bapak separuh baya ya. Innova Venturer. Dikasih tanda gitu ya, kayak mobil ikut uji kir ya. Dipasang kayak gitu biar kalau malam di dim itu kelihatan ada mobilnya gitu. Wih, itu Mercy gede banget itu. Sedan tapi kayak raksasa kan sedannya. GLS 400. Waduh. Pasti mobil mahal sekali ini teman-teman. Kita salip aja deh. Ini Surabaya sepi ya, karena libur panjang ya, dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin ya. Untuk yang
tidak cuti bersama dan yang Sabtunya libur ya. Itu lumayan panjang lah, 4 hari ya, bisa buat pulang kampung atau keluar kota buat liburan. Karena saya akamsi ya, saya nggak kemana-mana, saya di rumah aja. Ini kiri Spazio ini, pusat perkantoran. Kanan ini Super Mall guys. Pagi ya, masih belum buka ini, jam 7:23. Di sini kayak enaknya jalannya gitu, nggak standar perumahan mewah, bergelombang, goyang-goyang, wis gak karuan. Waduh, ada jual nasi bungkus. Karena di sini dulu pernah diadakan penggalian ya, galian apa ya, box culvert atau apa gitu di sini. Akhirnya jalannya tambah gak karuan kayak gini loh, goyang-goyang, loncat-loncatnya, ya. Kiri ini ada Plaza Gra Family ya. Di dalamnya ada hoki, ada ruko-ruko toko makanan, banyak banget. Kalau malam minggu rame guys, karena sebelahnya juga ada Loop ya, tempat nongkrong boys di Surabaya Barat. Pasar Guyup nanti. Nah, kiri jalannya juga daerah resto-resto ya. Suka ramen ini yang masih rame sampai sekarang. Ada bakmi GM, Wing Speed, dan di sini ada Ayola, salah satu pusat kuliner ya, rame. Di kiri ini juga ada King Claypot dan Tanah Merah, tempat nongkrong boys guys. Ini Natos ya, National Hospital. Ini Unesa, kalau sana menuju ke Citraland ya. Citraland yang Surabaya masihan. Sedangkan kita menuju Citraland yang di luar kota Surabaya. Danau Unesa di pagi hari ini. Ya, banyak orang mancing guys. Loh, bahkan abang Gojek pun ikut mancing, loh, bayangkan ya. Ini kata ikannya banyak ya, lumayan ya. Segitulah ya. Kita mepet mobil depan. Nah, itu mobil para sultan ya, Land Cruiser. Jadi kalau di barat gak usah kaget, banyak mobil-mobil mewah ya. Karena emang orang kaya-kaya itu bingung beli mobil apa, duitnya banyak. Ini masih biasa Land Cruiser ya. Land Cruiser terbaru nih kayaknya, tahun 2024 ini. Bawa voice kok. Mengingatkan saya sama buritannya Pajero yang awal-awal ya, tahun 2010 sampai 2016 2016 ya, belakangnya. Tapi ini lebih boxy, lebih lebar juga. Kalau Pajero kan bulat ya belakangnya, ini boxy. Miring-miring ya guys, maaf ya. Yang penting kalian bisa lihat jelas ya jalan. Sekarang jam 7.26, sekitar 11 menit perjalanan. Langsung hijau, alhamdulillah. Ini rezeki loh ini. Ini kalau hari biasa esok panjang. Nah, ini jalan raya Lidah Wetan Menganti. Lidah Kulon ya, Lidah Kulon Menganti. Sudah double way. Udah double way walaupun cuman berapa kilo. Gak sampai sekilo deh. Tapi itu udah cukup untuk mengurai kemacetan ya teman-teman.
wisata Bukit Mas, salah satu perumahan termewah di Surabaya Barat. Mewah kabeh rata-rata. Padahal dulu di sini pas zaman saya masih kecil itu sepi kayak hutan. Sekarang udah metropolitan guys. Jalan Raya Lidah Wetan ya teman-teman ya. Tadi Google Map ngomong 4 km lagi menuju ke pertigaan menuju ke Triorejo. Kita udah 11 menit perjalanan. Di sini orang jualannya banyak banget teman. Sejalan ini sampai menganti kiri kanan jalan banyak orang jualan. Ekonomi UMKM. Wah kayaknya kasihan banget itu mobil box bannya bocor. Kayak nggak punya serep emang ya, parkir situ ditinggal ya. Semoga cuma ban bocor doang ya. Kalau sampai ada masalah lainnya kasihan banget itu Pak supir. SDM udah pelot. Ini ya, Forest Mansion, perumahan Forest Mansion. SMA 13 ya, salah satu SMA negeri di Surabaya Barat. Ini pertigaan, kalau kanan menuju ke Citraland Unesa ya, ini ya. Sebenarnya bisa lewat situ, tapi karena ini hari Minggu libur, jadi saya nggak lewat situ. Malah lebih lama kayaknya. Wismi, salah satu restoran andalan saya kalau di Surabaya Barat. Makanannya murah, enak, dan jos gandos lah pokoknya. Nah, ada angkot nih. Ternyata lambatnya kena angkot nih. Platway kan Gresik harusnya. Ada orang lamaran juga tadi. Harus kita salib biar cepet. Ini cuma lari 20 km per jam loh guys, sangat menghambat ya. Oke, kita kurangi gear dari tenganan. Aduh, ternyata dia ikut nganan dikit ya, baru disalip dia malah nganan. Allah, udah tahu mobil saya gede ya. Kita salip sebelum ada. Oke. Tadi itu pertigaan Green Lake kayaknya teman-teman, perumahan Green Lake ya pas kita ngalut tadi ya. Kates satu kates biji 5.000. Oh ini ada dealer Suzuki kawan-kawan. Wow, Binus School. Oh ini Binus School, baru tahu saya. Kalau kiri ini menuju ke SMP Negeri 40 ya, bisa tembus ke Braun. Di daerah
daerah apa sih namanya, lupa saya. Saya pernah persami dulu di daerah SMA Negeri 22. Daerah apa jenenge lali aku. Maaf ya, saya lupa ya. Tapi itu arah ke SMA Negeri 22. Sekolahnya itu berdempetan sama makam, jadi lumayan ya, mengerikan kalau kata orang-orang. Menurut saya ya nggak ada yang mengerikan sama sekali, biasa aja. Kita udah 18 menit perjalanan, masih di sini, belum nemu pertigaan menuju ke Driorejo. Wow, loncat guys mobilnya guys. Kita menuju batas luar kota Surabaya, Surabaya Barat, sisi Menganti ya, sisi Wiyung Menganti. SPBG ya, tapi nggak jadi-jadi isi gas. Agak gede jalannya sekarang. Pasar Desa NYI Pandansari. Waduh. Masih lurus terus dari tadi. Ini lancar loh teman-teman ya, walaupun nggak cepet lari, cuma 40 km per jam, tapi udah cukup lah ya kalau lancar. Menurut saya. Puskesmas Jeruk Ngiri, oh jadi daerah Jeruk itu belok kiri sini teman-teman. Ya. Nah, kita akhirnya ketemu juga nih dengan pertigaannya menuju ke Driorejo. Kan? Driorejo, Mojokerto, lewat tol Ngiri. Lurus ke Menganti, teman-teman. Sampai sini jam 7.36, sekitar 19 menit perjalanan. Oke, hijau-hijaunya nggak lama ya, tapi biasanya lama ya. Yang paling parah tuh kalau yang dari sisi sana teman-teman, mau ke sini tuh waduh, saya pernah ngerasakan 20 menit sendiri lampu merah itu. Bayangkan 20 menit sendiri. Yesus, itu kan pancetnya panjang kan. Jalan Lakar Santri. Oke. Terus sejauh 4 km. Masih 4 km lagi ternyata dari sini. UTS Mas gabung jadi Usman, padahal Imbo ya, sekolah Usman ya, lucu namanya, nama orang. Nah ini agak membesar ya jalannya, tadi kan kecil ya. Dulu
sini tuh banyak sekali kafe-kafe pinggir jalan ya. Mari kita cek apakah masih bertahan atau tidak. Saya udah lama nggak lewat sini, lama banget. Dapur Deka, waduh ada di sini dapur Deka. Itu kayak ayam goreng, ayam panggang dan ikan-ikanan ya. Ternyata pindah di sini. Dulu ada di daerah Manuan sana ya. Apa ini cabang lagi ya? Nggak tahu sih. Surabaya coret. Nah, batasnya ini ya. Oh kan? Masuk sini langsung gede jalannya, teman-teman. Langsung gede dan cor-coran. Nah, enak kan? Wah, enak, Bos. Cor-coran dan lebar ya. Alhamdulillah. Ada orang jual batu alam. Di Rejo ada orang jualan batu alam ya, ternyata. Yang paling terkenal itu ada di Jalan Maijen Sungkono ya, batu alam itu, depannya Hotel Satelit. Yang kedua itu sekitar di daerah Jalan Lontar ya, ada toko batu alam juga. Depannya Denso, itu juga batu alam yang udah lama ya, terkenal juga. Ternyata di sini juga ada. Wiyung juga ada. Depannya apa itu, Mitra 10. Ini kayak pabrik keramik ya. Kanan perumahan apa? The Groove, rumah idamanku. Tapi rumahnya di belakang masih sedikit ya. Wow. Dulu zaman saya masih kecil, kalau mau ke Magetan ya, dari Lontar itu lewat sini kadang-kadang orang tua saya lewat. Tembusnya nanti Krian ya, di bypass Krian, perempatan bypass Krian itu. Tapi karena sekarang rame gini ya, sering macet, jadi jarang saya lewat sini, teman-teman. Mending wis naik tol Satelit langsung tol Trans Jawa. Emang biayanya lumayan ya. Kalau ke Medinet bisa 180-an ribu kan. Kalau pengen ngirit ya mending turun Bandar Kedung Mulyo ya, yang menuju Kertosono itu turun situ aja. Itu sekitar 80-an ribu kayaknya. Kan yang paling hancur jalannya dari Surabaya sampai Jombang emang. Kalau Jombang ke barat masih bisa ditolerir lah jalannya. Nah ini ya, Perumnas, Sentralan Perumnas ini. Aduh, daerah Triurjo Kota Baru, teman-teman. Nah di sini nih kita mulai masuk kawasan elitnya Triurjo nih. Kita diketahui Triurjo ini masuk kawasan yang Gresik ya, teman-teman. Bukan Mojokerto ya, apalagi Surabaya, bukan. Ini masuknya Gresik. Makanya ada Triurjo Kota Baru, ada Gresik Kota Baru ya. Hampir sama tipe-tipenya, Kota Baru ya. Ruko City 9 ya. Ini juga ruko-ruko. Nah kiri ini Triurjo Kota Baru, teman-teman. Di dalam ini perumahannya gede banget ya Allah. Luar biasa besar lah pokoknya. Saya kira kecil perumahannya, tapi bener-bener kayak kota baru loh, teman-teman. Gede loh, ya kan? Emang rumahnya jaraknya, rumahnya tipenya kecil ya.
tapi padat banget. Kalau yang duitnya banyak ya gede-gede, 2 rumah jadi 1 banyak. Tapi kompleksnya emang kompleks rumah kecil ya. Setelah 300 meter, belok kiri menuju Jalan Triorejo CBD. Akhirnya kita sampai juga teman-teman. Ini adalah Triorejo CBD. Ya Citraland ya. Oh kan CBD. Nah, ini adalah Citraland di Triorejo CBD. Wow, akhirnya kita sampai juga. Kita coba main yuk, main di sini. Ke Indomaretnya aja deh. Belok kiri menuju Jalan Triorejo CBD, lalu belok kiri. Nah. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Oke, sekarang jam 7.43. Tadi kita berangkat jam 7.15. Jadi udah sekitar ya hampir 30 menit ya. Ternyata 27 menit. Nah, lebih cepat dari perkiraan Google Maps tadi. Oke. Terima kasih teman-teman. Kita akhirnya telah melakukan perjalanan ini. Kita udah sampai di Citraland CBD atau Citraland Triorejo, Kota Baru ya. Semoga video ini bermanfaat dan berguna buat kalian yang mungkin mau beli rumah di sini, biar tahu berapa jaraknya. Tadi hampir 27 menit kalau hari Minggu. Kalau hari biasa kayaknya bisa plus 10 atau 15 menit lagi. Oke. Parkir gratis alhamdulillah. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya.